don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Film ini dimulai dengan menampilkan scene kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan. Pada momen ini terlihat seorang anak perempuan yang juga ikut mendengarkan tanpa melihat langsung kekerasan yang dialami oleh ibunya itu. Dia memilih bersembunyi di bawah meja sambil mendengarkan setiap rintihan dan makian dari kedua orang tuanya dari sebuah ruangan yang tertutup. Setelah adegan tersebut berakhir, perempuan yang mengalami kekerasan itu memberikan petuah kepada anaknya bahwa kekerasan yang didapatkan ini adalah bentuk ujian dari Tuhan yang harus dia hadapi dengan penuh kesabaran dan berdoa. Lagi-lagi, pada momen ini anak perempuan tersebut hanya bisa mendengarkan dan mengiyakan segala hal yang telah terjadi pada ibunya. Saya Edwin Dharma akan menjaga dan mencintai Scene kamu. kemudian berpindah setelah anak tersebut menjadi dewasa dan menikah dengan seorang pria idaman orang tuanya. Semua terlihat bahagia, romantis, dan indah dalam balutan pesta pernikahan yang terlihat sangat amat romantis. Anak perempuan yang dahulu kecil kini beranjak dewasa dan tersenyum bahagia pada momen ini. Namun cerita kebahagiaan ini hanya berlangsung sesaat, di mana pasca menikah, perempuan yang bernama Renata ini tinggal bersama suaminya yang bernama Edwin di sebuah apartemen tua. Ketidakbahagiaan pernikahan Renata cukup digambarkan dari sebuah scene di mana terlihat muka dan badan Renata yang terluka akibat sering mendapatkan kekerasan fisik dari suaminya. Walau tidak bahagia, namun Renata tidak berani melawan. Dia tetap menjadi perempuan yang patuh atas apapun perlakuan suaminya. Setiap hari dia tekun melayani kebutuhan suaminya dan perintah suaminya tersebut. Salah satunya adalah melarang Renata untuk memasuki ruang kerja Edwin yang selalu ditampilkan dengan kondisi yang tertutup dan gelap. Selain itu, Edwin juga menutup ruang untuk Renata keluar dan berkenalan dengan tetangga di apartemen rumahnya tersebut. Edwin tidak menjelaskan alasannya, namun sesekali ada saja tetangga yang datang kepadanya untuk bertegur sapa. Namun Renata yang digambarkan dalam film ini adalah seorang perempuan yang tertutup yang hanya bisa membalas setiap sapaan dengan suara pelan dan kata yang singkat. Suatu hari di tengah rutinitasnya, Renata tidak sengaja kembali berkenalan dengan tetangga apartemennya, seorang perempuan yang berpakaian terbuka bernama Asmara. Dengan gaya cueknya, Asmara memperkenalkan diri dan mengajak Renata berbicara. Walau terlihat cuek, namun ternyata Asmara mengenal sosok Renata dan suaminya yang kerap menjadi bahan obrolan di apartemen tua tersebut. Perkenalan mereka berlangsung singkat, di mana kemudian Renata kembali seorang diri dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Renata yang sendirian tiba-tiba merasa ketakutan saat melihat poster orang hilang, di mana dalam alam bawah sadarnya dia seperti mengenal sosok perempuan yang hilang tersebut. Namun di mana, kapan, dan entahlah. Setelah Renata sampai di rumahnya, dia mendapat panggilan telepon dari kantor milik Edwin. Singkat cerita, si penelpon memberitahu bahwa Edwin sudah tidak masuk kantor dalam beberapa hari tanpa alasan. Renata hanya bisa terdiam dan kemudian menutup teleponnya tersebut. Seiring dengan itu, Edwin pulang dari kerja. Mereka berdua makan malam dan Renata tidak berani mengatakan hal apapun kecuali kabar dan pekerjaannya hari ini. Seperti biasa, tanpa rasa romantis dan hangat dari suaminya, ia hanya mengatakan seperlunya saja tanpa tambahan apapun. Edwin sepertinya telah terbiasa, tidak pernah mau membahas apapun tentang dirinya dan pekerjaannya. Dan Renata tidak bisa memaksakan apapun juga. Dalam sejarah kehidupan pria yang tergoda pada perempuan. Scene kemudian berpindah saat Edwin dan Renata menjalankan ibadah di sebuah gereja. Di tengah khutbah pendeta, lagi-lagi suara Asmara terdengar dari bangku belakang Renata. Suara bisikan-bisikan Asmara yang mengganggu Renata membicarakan tentang nasib sial dirinya. Renata sebenarnya tidak ingin mendengarkan ocehan dari Asmara, walaupun tetap dia dengarkan. Suara-suara Asmara itulah yang kemudian menjadi jalan baru bagi Renata untuk mengungkapkan perasaan sakitnya yang terpendam bersama teman barunya tersebut. Waktu berlalu, menjelang tengah malam, Renata kembali bermimpi tentang suasana pernikahan. Namun suasana indah menjadi rusak saat dia melihat kembali sosok bayangan seorang gadis berbaju putih. Renata terbangun, namun dia terbangun dalam kondisi sendirian tanpa ada Edwin.
Dia pun memanggil dan mencari suaminya ke setiap ruangan di rumahnya itu. Hingga saat Renata akan berjalan masuk ke ruang kerja milik suaminya, tiba-tiba suaminya muncul dan memarahi Renata. Edwin memperingatkan dengan keras kepada Renata untuk tidak mendekati ruang kerjanya tanpa alasan apapun. Setelah kejadian tersebut, Renata memberanikan diri untuk bercerita kepada Asmara, tetangga centil yang rupanya peduli dengan nasibnya Renata. Keduanya saling bercerita dan berpendapat tentang pandangan hidup masing-masing. Sebenarnya ada perbedaan besar di antara keduanya dalam menjalin hubungan. Walau seperti itu, keduanya kemudian bersatu dalam sebuah rasa yang bernama emansipasi perempuan. Bersama Asmara, Renata merasakan kebebasan dalam hidup. Sebuah kebebasan untuk bisa meluapkan emosinya tanpa ada rasa takut dan malu. Scene kemudian berganti saat Renata menemukan sebuah lipstik di antara tumpukan sampah miliknya. Dia mulai curiga bahwa Edwin telah berani membawa seorang perempuan ke rumahnya tanpa dia sadari. Tidak hanya itu, saat sesampainya di rumah, dia juga menemukan 2 gelas di atas meja makan. Di antara gelas tersebut terdapat bentuk bibir yang menempel. Kini pikiran dan hatinya seketika menjadi tidak karuan. Renata mencoba mencari sosok perempuan tersebut di setiap ruangan. Namun dia tidak menemukan apapun dan siapapun. Terlihat sekali sorot wajah dan mata Renata yang sangat cemas dan takut, seolah-olah kenyataan yang dia lihat hanyalah sebuah ilusi. Sebaliknya, Edwin yang melihat istrinya dilanda kecemasan kemudian memberikan sebuah obat penenang agar istrinya terlelap. Edwin juga mengatakan bahwa semua baik-baik saja dan tidak ada apapun di rumahnya tersebut. Yang aku lihat bukan cuma bayangan. Menjelang tengah malam, Renata kembali terbangun dengan sisa kesadaran akibat meminum obat yang baru saja dia telan. Dia terbangun dengan langkah kakinya yang gontai mencoba mendekat ke sebuah ruang kerja milik suaminya, di mana dia mendengar suara seorang perempuan. Dari balik celah pintu inilah Renata melihat kenyataan. Dia melihat Edwin sedang bercinta dengan seorang perempuan muda yang pernah dinyatakan hilang yang tersenyum ke arahnya. Melihat hal ini, Renata mengambil sikap dengan pulang ke rumah orang tuanya. Di hadapan keluarga besarnya, Renata menceritakan perilaku suaminya kepada dirinya. Tidak hanya itu, Renata juga menceritakan tentang sosok perempuan yang diam-diam dibawa suaminya ke ruang kerja. Mendengar semua ini, Renata tidak mendapatkan pembelaan apapun kecuali menyuruhnya untuk tetap sabar dan kembali ke rumahnya dan menjadi istri yang setia. Sebuah tanggapan yang membuat Renata semakin sakit hati dan membenci nasibnya sendiri. Renata pulang dengan membawa kekecewaan, namun saat dia akan sampai di rumahnya, dia kembali melihat sekilas bayangan sosok perempuan yang hadir sebagai orang ketiga dalam kapal pecah rumah tangganya. Renata mengikuti perempuan tersebut hingga masuk ke salah satu ruangan di apartemen tersebut, di mana saat Renata masuk hanya ada seorang perempuan tua yang pernah menyapanya beberapa waktu yang lalu. Singkat momen, Renata memberanikan diri masuk ke dalam rumah perempuan tersebut. Renata juga masuk ke dalam sebuah kamar, dan di kamar inilah Renata melihat sebuah kenyataan dari foto-foto yang memperlihatkan kemesraan antara suaminya dengan perempuan muda yang bernama Anna. Dia juga melihat sebuah tespek kehamilan Anna yang bergaris 2. Tidak percaya dengan apa yang dilihat, Renata hanya bisa panik, kembali cemas dan kemudian melangkah keluar meninggalkan rumah perempuan tersebut tanpa pamitan. Di tengah rasa kecewanya, kembali Renata bertemu dengan Asmara. Kali ini Asmara datang dengan suara emansipasi sesama perempuannya dengan mengatakan bahwa Renata harusnya bisa lebih kuat, lebih berani menghadapi sosok Edwin dan perempuan tersebut. Renata hanya bisa menangis terdiam dan masuk ke dalam rumahnya.